Setelah sempat bimbang antara melepaskan atau menyelamatkan pacar kakaknya itu, akhirnya Bogu memilih menyelamatkannya. Setelah itu dia bergegas menuju rumah sakit dan kakaknya berhasil melewati masa kritis. Beberapa hari setelahnya, Bogu mendengar kabar bahwa ayah Daejong meninggal. Hal itu membuatnya semakin merasa tak tega jika suatu saat nanti dia harus meninggalkannya. Sementara setelah insiden yang hampir saja merenggut nyawanya membuat Eun-suk semakin tertarik dengan penyelamatnya, yaitu Bogu. Ketika syuting atau di sela-sela wawancara, dia selalu diam-diam memandangi pengawal pribadinya itu. Lalu Eun-suk tak sengaja mendengar persetujuan Bogu dengan temannya. Temannya marah dan melarang Bogu melakukan sesuatu yang berbahaya, walaupun itu demi biaya pengobatan kakaknya. Eun-suk khawatir dan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya akan Bogu lakukan. Eun-suk menelponnya ketika Bogu beranjak menjalankan aksinya dan mengatakan kalau dia sedang berada dalam bahaya. Dia hanya berpura-pura agar Bogu mau menemuinya. Bogu terlihat kesal dan tak mau menjawab pertanyaan Eun-suk. Dia sebenarnya mau kemana? Ternyata Bogu bekerja untuk gangster. Dalam pertarungan melawan sesama gangster, Bogu kalah dan dia ditinggalkan oleh rekannya sendirian hingga dia babak belur coy. Akhirnya ada Eun-suk datang. Melihat Bogu tak berdaya, Eun-suk tak kuasa menahan air mata. Dia meminta agar komplotan itu berhenti dan mengancamnya kalau dia adalah seorang artis. Akan tetapi geng itu tak peduli. Saat geng itu kembali mengajar dan bisa saja melukai Eun-suk, Bogu refleks memeluk dan melindunginya dari pukulan yang bertubi-tubi. Setelah itu Bogu dilarikan ke rumah sakit. Eun-suk dengan wajah ketakutan dan khawatir memberi sebuah kalung kepada Bogu, yang mana kalung itu dulunya adalah pemberian dari Kang Minggu. Eun-suk lalu pingsan karena kelelahan. Kim Jun-sung menemani Eun-suk yang sedang dalam perawatan, namun setelah sadar, Eun-suk melepas infus dan berlari mencari Bogu. Ketika dia menemukannya, Bogu justru tak menghiraukannya walaupun Eun-suk memanggilnya berkali-kali. Saking khawatir dan mungkin kangen kali ya, esok harinya Eun-suk mencari Bogu sampai ke rumahnya. Hak sepatu sebelah Eun-suk patah ketika dia menuruni tangga. Bogu yang melihatnya menghampiri dan membantu Eun-suk melepaskan hak sepatunya. Eun-suk senang melihat kalung pemberiannya dipakai oleh pengawalnya itu. Kemudian dengan senyum manisnya menanyakan keadaan Bogu apakah dia baik-baik saja. 잘 지냈어요? Bogu hanya tersenyum dan mengajak Eun-suk untuk makan mie ayam. Saat itu Eun-suk sangat ceria melihat pertama kalinya Bogu yang dingin ternyata bisa tertawa juga. Bogu lalu menanyakan suatu teka-teki, namun Eun-suk dengan mudah menjawabnya. Setelah itu mereka main bola sama-sama coy. Ya walaupun belum jadian, bahkan belum ada yang ngungkapin perasaannya, ya udah kayak orang pacaran gitu dah. Setelah lelah mereka rebahan dan Bogu memberikan tangannya untuk Eun-suk gunakan sebagai sandaran kepala. Kemudian hampir saja Bogu mau menciumnya. Saat Eun-suk udah merem nih cuy, Bogu malah menghentikan niatnya dan ngajak pulang gitu aja. Si Eun-suk kayak kecewa tuh cuy. Di dalam mobil Eun-suk menawarkan bantuan untuk biaya pengobatan kakak Bogu. Namun Bogu menolaknya. Ketika Eun-suk mengatakan kalau dia banyak uang, Bogu tiba-tiba ngebut dan suasana menjadi dingin. Selang berapa lama, Bogu kembali bersikap seperti biasa dan Eun-suk meminta maaf jika ada perkataannya yang menyinggung harga diri Bogu. Nah, setelah sampai rumah ternyata di situ ada Kim Jun-sung yang sedang mengawasinya. Di dalam kamar Eun-suk menyesal telah menyinggung perasaan Bogu dan berjanji pada dirinya sendiri tidak akan mengulanginya lagi. Hubungan antara artis dan pengawal itu makin hari makin romantis. Kedekatan mereka sempat dipergoki oleh ibunya. Sampai ibu tirinya itu ngomel dan mengatakan kepada Bogu supaya jangan salah paham dengan sikap anaknya. Saat menghadiri suatu acara, Bogu melindungi Eun-suk dari penggemar fanatiknya. Adegan itu seketika menjadi headline berita di media massa. Daejong yang saat itu juga kebetulan ada di sana terkejut mengetahui ternyata Bogu bekerja sebagai pengawal pribadi Cha Eun-suk, mantan pacar kakak Bogu sendiri. Berita tentang Cha Eun-suk dilindungi oleh pengawal pribadi tampan sampai ke tangan Kim Jun-sung dan membuatnya geram. Tak hanya itu, saat makan malam, Eun-suk memohon untuk Kim Jun-sung agar pertunangannya dibatalkan. Namun, Kim Jun-sung menolaknya.
Sementara itu, Bogu diusir Daijong yang kesal kepadanya, membuat Bogu sementara tinggal di tempat latihan tinju. Saat malam menjelang waktunya tidur, dia menelpon Eun-suk hanya untuk mengucapkan selamat malam dan mimpi indah. Tentu saja itu membuat Eun-suk berbunga-bunga. Kim Jun-sung benar-benar ingin menunjukkan kekuasaannya kepada Bogu dengan membawa ayahnya untuk datang ke lokasi syuting. Ketika itu ada insiden di mana hampir saja Eun-suk celaka karena motor yang melintas hampir saja menabraknya. Untungnya Bogu masih bisa menyelamatkannya. Manajer Eun-suk menanyakan apakah Eun-suk terpesona dengan pengawal pribadinya itu. Dan Eun-suk sendiri hanya tersenyum tak menampik hal itu. Manajernya menegur untuk sadar dan ingat pertunangannya tinggal hitungan hari. Namun Eun-suk malah justru berniat membatalkannya dan ingin mengadakan konferensi pers. Bogu mulai berani berulah di hadapan bosnya sendiri. Ketika bosnya bicara, dia malah asyik bermain HP dan mengirimkan foto-foto lucu kepada Eun-suk. Saat itu Kim Jun-sung berkata apapun yang diinginkannya pasti akan bisa menjadi miliknya. Bogu melawan dengan berkata, jika Anda menganggap sesuatu itu milik Anda, apakah berarti itu milik Anda dari awal? Suasana menjadi tegang karena dua orang ini sedang bersaing untuk mendapatkan Eun-suk. Eun-suk menemui Bogu di tempat latihan dan menanyakan keadaannya karena dia terpaksa menginap di sana. Eun-suk malah dicuekin sampai akhirnya tiba-tiba Bogu bisa dibilang nembak ya. Bogu berkata, bolehkah aku menyukaimu? Dan Eun-suk speechless karena mungkin kalimat inilah yang dia tunggu-tunggu dari Bogu. Ibu tiri Eun-suk terjerat kasus penipuan. Dia memohon kepada Eun-suk untuk meminta calon tunangannya membantu kasusnya. Eun-suk saat itu berani menolak dan berkata itu adalah hukuman untuk ibu tirinya. Dia lalu menemui Bogu di atap gedung dan memeluknya. Sambil menangis dia berkata, awalnya dia takut kepada Bogu saat menyeretnya ke rumah sakit. Dia mengira Bogu adalah orang yang dikirimkan seseorang untuk membunuhnya. Namun kini dia lega karena dia tahu Bogu bukanlah orang seperti itu. Eun-suk terus memeluknya dan mengatakan punggung Bogu hangat seperti selimut listrik. Nah, saat Bogu memeluk balik terlihat nih coy, raut wajah yang dilema antara balas dendam dan terlihat Bogu seperti tulus juga menyukainya. Sampai akhirnya hujan di malam hari ya seperti adegan populer di setiap drama atau film. Kalau lagi hujan atau kedinginan ya pasti si cowok ngasih jaket ke ceweknya. Itu pun sama dilakukan oleh Bogu. Selain itu dia juga melipat jeans Eun-suk supaya tidak basah. Saat Eun-suk ke lokasi di mana sebenarnya dia akan mengumumkan pembatalan pertunangannya, dia dikejutkan dengan adanya Kim Jun-sung di sana. Calon tunangannya itu memberitahu kalau ayah Eun-suk sedang berada di luar berjam-jam untuk menemuinya. Ayah Eun-suk berusaha memohon kepada Kim Jun-sung untuk membantu istrinya. Dia meminta maaf kepada Eun-suk karena tak bisa membiarkan istri yang dicintainya berada dalam masalah. Eun-suk dengan terpaksa melanjutkan pertunangannya karena situasi menjadi kacau dan tak bisa melihat ayahnya memohon seperti pengemis kepada Kim Jun-sung. Singkat cerita, Bogu sengaja dipanggil oleh bosnya, menemaninya memilih pakaian untuk Eun-suk. Tentunya untuk membuat Bogu panas dan menunjukkan siapa pemenangnya. Di dalam mobil Bogu hanya diam dan tak mau menjawab apa saja yang dikatakan oleh Eun-suk. Eun-suk memaksa berhenti untuk makan mie ayam. Dia ditinggalkan begitu saja oleh Bogu yang emosi, namun hanya beberapa saat dia kembali. Bogu hanya diam melihat Eun-suk menangis dan mengatakan kalau dirinya adalah orang yang seperti itu, wanita matre dan hanya memikirkan uang. Dia tak berhenti makan mie ayam hingga akhirnya muntah. Bogu lalu menghampirinya dan mengatakan tak percaya apa yang dia dengar. Yang dia tahu, Eun-suk hanya mencintai dirinya. Kemudian mereka saling berciuman. Dan ternyata Bogu diam-diam memotretnya dan mengirimkan kepada Kim Jun-sung. Tak hanya itu, dia membiarkan semua percakapannya dengan Eun-suk didengarkan oleh bosnya. Dan pastinya itu membuat Kim Jun-sung semakin meradang. Menjelang hari pertunangan, hubungan Bogu dan Eun-suk menjadi dingin. Mereka hanya saling pandang, diam tanpa kata. Bahkan saat Bogu mengantarnya, dia sengaja meminta Kim Jun-sung untuk beristirahat di hotel bersamanya. Eun-suk ketika itu hanya diam selama berjam-jam di kamar mandi hingga membuat calon tunangannya khawatir. Bahkan sampai meminta kunci berganti karena mengira Eun-suk bunuh diri. Bentar-bentar, ini kok saya gagal fokus sama baju Eun-suk ya? Walah, ini batik Pekalongan coy.
Entah apa yang direncanakan, Kim Jun-sung memanggil Bogu ke hotel dan mengundang Dae-jong. Ketika Bogu berjalan, dia ditarik oleh Eun-suk ke dalam ruangan untuk berbicara empat mata. Eun-suk meminta supaya Bogu berhenti. Bogu lalu bertanya, apa maksud dari Eun-suk yang seolah ingin menunjukkan kalau dia tidur dengan calon tunangannya. Dia tahu Eun-suk tak akan melakukan hal seperti itu. Bogu tak akan berhenti atau menyerah, kecuali Eun-suk memberikan hatinya kepada Kim Jun-sung. Eun-suk keluar dari hotel begitu saja. Saat Bogu mengejarnya, dia melihat ada Dae-jong dan mengira mungkin semua perkataannya dengan Eun-suk didengarkan oleh Dae-jong. Bogu lalu mendatangi bosnya sendiri dan adu mulut dengannya. Kenapa mengundang Dae-jong dan kembali memperingatkan, jika sesuatu itu dianggap miliknya, apakah memang itu miliknya dari awal? Ataukah dia merebutnya dengan kekuasaan dan uang? Padahal bisa jadi sesuatu itu berharga bagi pemilik sebelumnya. Gila emang nih fuckboy ini Bogu ya. Sehari sebelum pertunangan, Eun-suk mendatangi Bogu di tempat latihan. Dia mengatakan di masa lalu dia pernah menjalin hubungan dengan pria lain. Namun dia sendiri tak bisa menepati janjinya dan memberitahu jika besok adalah hari pertunangannya. Saat Eun-suk mau pulang dan menuruni tangga, Bogu berkata dengan lantang jika dia akan menepati janjinya. 내가 뱉은 말은 꼭 지킬 생각입니다, 찬석 씨. Eun-suk diam-diam pergi ke pantai hanya untuk melihat Bogu. Saat baru saja ingin pergi menyalakan mobilnya, ada Bogu di depannya dan meminta Eun-suk membuka kaca mobilnya. Lalu Bogu berkata, apakah Eun-suk mau lari bersamanya? Dan memintanya untuk menunggu karena dia akan menjemputnya. Eun-suk tak berkata apa-apa dan pergi begitu saja. Ucapan Bogu ternyata bukan cuma gertakan coy. Dengan motor fictionnya, dia memberhentikan paksa mobil yang ditumpangi Eun-suk saat dalam perjalanan menuju lokasi pertunangan. Bogu masuk ke dalam mobil dan membawa Eun-suk pergi. Eun-suk hanya menangis dan bergumam meminta maaf kepada orang tuanya. Bogu yang melihat itu menghentikan mobilnya dan akan kembali mengantar Eun-suk bertunangan jika itu yang dia inginkan. Namun Eun-suk tak mau kembali dan lebih memilih kabur bersama Bogu. Gagalnya pesta pertunangan itu jelas mencoreng nama baik orang tua Kim Jun-sung dan mempermalukannya. Padahal Eun-suk diberikan kontrak kerjasama untuk membintangi iklan perusahaan ayah calon tunangannya itu. Eun-suk sambil memeluk Bogu berkata berkali-kali tak menyesal dengan keputusannya. Tapi pada akhirnya Eun-suk ditinggalkan begitu saja setelah Eun-suk memarahinya dan melarangnya merokok. Gak tahu dah maksudnya ini apa? Apa ini yang dimaksud balas dendam? Yang pasti Bogu meninggalkannya dengan raut wajah terpaksa ya coy. Sampai sore menjelang azan maghrib, Eun-suk hanya berjalan mondar-mandir sendirian. Ternyata Bogu dari jauh mengawasinya dan kembali bersama Eun-suk. Dia meminta maaf dan membawanya ke sebuah penginapan. Adegan horor hampir terjadi cuy. Bogu hendak membuka kancing baju mantan pacar kakaknya itu. Eun-suk sendiri cuma pasrah dan memejamkan mata. Gak tahu nih apa maksud Bogu. Namun Bogu saat itu malah meneteskan air mata dan keluar dari penginapan. Dan tiba-tiba Bogu ditangkap oleh polisi dengan tuduhan penculikan. Kim Jun-sung mencegah Eun-suk mengejarnya dan menyekap Eun-suk di dalam kamar. Kim Jun-sung pada akhirnya menyerah setelah melihat sikap Eun-suk yang masih saja mengabaikannya dan tak bisa melupakan Bogu. Dia melepasnya dan berkata dia akan menunggu Eun-suk kembali padanya. Eun-suk mendatangi kantor polisi untuk memberi keterangan bahwa kepergiannya atas keinginannya sendiri dan bukan diculik. Di hadapan polisi dia mengatakan kalau mereka saling mencintai. Bahkan Eun-suk tak segan memeluk Bogu dan sengaja mengekspos hubungannya dengan Bogu. Mereka lalu pacaran main sepeda di muka umum tak peduli walaupun banyak orang memotretnya. Pada saat itu berita yang beredar adalah bahwa Eun-suk mengkhianati tunangannya dan berselingkuh dengan pengawalnya sendiri. Hal itu pun mempengaruhi karirnya sebagai artis. Bisa dibilang karir Eun-suk habis sampai di sini cuy. Keluarganya shock mendengar berita yang sudah tersebar. Sementara itu di tengah perjalanan, Bogu menghentikan mobilnya begitu saja dan meminta Eun-suk menceritakan tentang pria yang sebelumnya menjalin hubungan dengannya. Tentu saja yang dimaksud adalah kakaknya. Dia ingin tahu apakah Eun-suk masih ingat kepada kakaknya. Namun Eun-suk mengatakan dia tak ingat apapun dan tak ingin mengingatnya. Bogu kembali meninggalkannya sendirian.
Ensuk mengejar dan bertanya mengapa sikap Bogu berubah tiba-tiba. Bogu hanya bilang dia merasa bosan dan mengatakan jika Bogu selama ini hanya mempermainkannya. 필요에 따라 버리기도 하고 언제나 바꾸. Asal kalian tahu ya coy, semua perlakuan Bogu kepada Ensuk itu dimulai dari mematahkan hak sepatu, memberikan tangan sebagai sandaran, tanyaan teka-teki, dan melipat jeans Ensuk. Itu semua dia lakukan persis seperti apa yang dilakukan oleh kakaknya. Bogu meniru persis seperti yang ditulis Minggu pada buku hariannya. Dan itulah balas dendamnya dengan menghancurkan karir Ensuk dan membuatnya patah hati. Bogu pergi begitu saja dengan raut wajah yang justru seperti menderita. Dia mengunjungi kakaknya di rumah sakit dan berkata, apakah yang dilakukannya benar? Kenapa setelah balas dendam tidak membuatnya bahagia? Dia menyesal karena tidak tahu wanita yang dicintai kakaknya seperti apa. Dan dia merasa membuat kesalahan karena benar-benar mencintainya. Nah, nangis kan? Ensuk masih saja tak percaya dengan apa yang dialami. Selimut listrik hangatnya ternyata hanyalah mimpi. Esok harinya Ensuk datang ke rumah sakit untuk menemui Bogu, untuk menyampaikan jika dia tak akan menyesal apapun yang terjadi dan akan mencintainya sampai mati. Bogu lalu tiba-tiba berkata mengetahui lagu itu, lagu yang biasa dinyanyikan oleh kekasih Ensuk dulu, kakak Bogu. Dia menyanyikan lagu itu hingga selesai dan juga mengatakan kalau dia adalah adik pemilik lagu itu. Ensuk terkejut dan hanya terdiam.